Berikutnya kita bisa membuat radius pada sebuah rectangle dengan cara kita terapkan dulu objek seperti ini misalkan. Kemudian kita beri warna. Untuk pemberian warna, blend mode biasa di fill, kemudian kita kasih warna. Oke. Nah, berikutnya adalah untuk memberikan radius. Di sini kita lihat di bawah fill, kemudian ketika kita buat objek juga ada border. Nah, border ini juga nanti bisa kita atur ukurannya, misalkan di sini size-nya 1 dengan warna abu-abu, dan bisa kita ganti misalkan hitam. Nah, kemudian untuk size-nya bisa kita ganti, kita ketikkan misalnya 20. Nah, seperti ini. Kalau terlalu besar bisa dikurangi 10. Oke. Nah, kemudian untuk radius kita bisa melihat di sini ada same radius for all corner. Nah, di sini artinya radius yang sama untuk setiap sudut. Kemudian di sebelahnya ada different radius for each corner. Jadi bisa kita beda-bedakan juga radius masing-masingnya. Nah, ini bisa kita gunakan untuk membuat desain tombol ya. Nah, di sini kemudian kita lakukan, pertama kita cobakan dengan menggunakan yang untuk semua sisi. Nah, kita bisa ketikkan sudutnya, saat tadi 20 gitu ya. Nah, masih belum terlihat. Bisa juga kita klik, kemudian kita tarik ke atas. Nah, itu untuk menaikkan nilai radiusnya. Nah, seperti ini. Jadi seperti menggeser bar ke atas ya, sidebar misalnya. Nah, bisa kita gunakan. Nah, kita bisa lihat perbedaannya ketika naik. Nah, ini kalau kita menggunakan uh, radius yang sama untuk setiap sudut. Nah, kalau kita misalnya menggunakan yang berbeda tiap sudut, kita lihat. Nah, kemudian di sini ada 4 buah isian yang harus kita isi. Nah, misalnya untuk radius yang pertama kita 0, yang kedua kita 0, yang ketiga kita naikkan. Misalkan. Nah, kita lihat perbedaannya. Misalnya kita isi 100. Nah, yang keempat juga kita isi 100. Bisa diketik langsung atau misalnya digeser tadi. Nah, jadi seperti ini. Jadi dia seperti untuk tombol biasanya digunakan. Nah, di sini kita juga bisa menerapkan shadow ya, shadow untuk gambar yang kita buat, misalnya dari rectangle ini. Nah, sama seperti tadi bahwa kita bisa mengganti opsinya ada di sebelah kanan tadi. Kalau tadi fill dan border sudah kita bahas, tadi di border juga di radius juga bisa nanti dipilih ya modelnya seperti apa. Di sini ada. Nah, untuk shadow ini kita bisa klik untuk mengaktifkan. Jadi diklik dulu kotak ini agar aktif shadownya. Nah, kemudian ini ada warnanya ya, warna shadownya. Kita klik warnanya, kita bisa lihat di sini. Dia warnanya agak transparan. Nah, kalau semakin diklik ke atas, dia semakin jelas gitu ya. Nah, misalnya di sini. Nah, kemudian setelah kita pilih warna tadi ya, tingkat transparansinya. Nah, kita bisa mengisi nilainya juga. Di sini ada X, Y, dan di sini ada B ya. Nah, di sini kita bisa tambahkan nilai. Nah, misalnya untuk Y-nya. Nah, gitu. Nah, ini untuk semakin besar semakin blur ya, nilai blurnya ya. B itu blur. Nah, kemudian di Y-nya juga bisa posisinya, posisi jatuh cahayanya. Nah, jadi di sini kita bisa atur dari shadow yang kita terapkan. Jadi nilainya X, Y, dan tingkat blurnya ya. Oke, itu untuk penggunaan dari shadow. Nah, berikutnya kita bisa membuat kita akan mempelajari fungsi bagaimana kita menduplikasi atau mengcopy satu objek ini tapi dengan satu langkah saja. Sebenarnya untuk dengan duplikat bisa, dengan copy juga bisa ya. Jadi bisa digunakan untuk mengcopy objek, tapi ada yang fungsi yang lebih menarik di Adobe XD ini, yaitu penggunaan repeat grid. Nah,
kita bisa menduplikat satu objek ini menjadi lebih banyak dan kemudian dengan ukuran yang juga apa namanya presisi gitu ya. Nah, misalkan ini kita mau jadikan tombol misalkan. Nah, di sini saya kecilkan dulu ya. Ya, ini misalkan. Nah, radiusnya bisa kita kecilkan dulu karena terlalu besar itu ya. Kita isi misalkan radiusnya sekitar 20 saja. Ya, kita ketikkan saja kalau misalnya seperti ini. Kemudian juga di sini nah, ya, bordernya juga kita kecilkan. Terlalu besar kelihatannya. Nah, kita lihat di sini. Dan otomatis juga shadow-nya dikecilkan juga ya. Nah, jadi seperti kita geser ke bawah saja. Ya. Nah, seperti ini. Nah, di sini ada penggunaan yang namanya repeat grid. Nah, repeat grid ini adalah kita menduplikasi objek ini baik vertikal maupun horizontal dan kemudian bisa dia memposisikan ukurannya apa namanya jaraknya ya. Jadi sekarang kita coba kita select dulu tombol yang kita buat akan kita duplikat. Kemudian kita klik repeat grid. Nah, muncul tanda seperti ini. Nah, kalau ingin zoom, kita tinggal tekan Alt, kemudian scroll ya. Nah, itu untuk zoom. Kalau pen seperti biasa, tekan spasi, kemudian geser mouse. Nah, kita lihat di sini. Di sini sudah ada tanda seperti ini. Artinya ini adalah kita tinggal menggeser baik mau vertikal ataupun horizontal ya. Nah, saya geser horizontal dulu. Nah, kita lihat dia menduplikasi. Selama kita geser terus, dia akan menduplikasi. Kita zoom dulu ya, biar kelihatan semua. Nah, kita geser terus. Kalau misalnya kita ingin membuat semua tombol. Nah, misalnya sampai di sini. Nah, jadi fungsi repeat grid ini adalah menduplikasi, bahkan jaraknya pun sama. Kalau kita mau mengatur jaraknya lagi, bisa kita klik ya. Nah, di sini kita lihat ketika kita dekatkan mouse di antara masing-masing tombol ini, kita bisa menggeser jaraknya. Dan itu pun ke semuanya. Nah, seperti itu. Dan kita bisa lihat jaraknya berapa. Di situ ada angka 71, 84, nah seperti itu. Dan kemudian dia mempunyai jarak yang sama. Nah, oke. Begitupun kalau kita ingin menduplikat ke bawah, tinggal tarik ke bawah. Nah, jadi lebih gampang daripada menggunakan duplikat atau copy. Nah, ini bisa digunakan untuk apa saja, baik apa namanya tombol ataupun teks nantinya. Berikutnya kita akan mencoba membuat penggunaan mask ya di dalam Adobe XD. Nah, misalnya kita punya sebuah gambar yang kemudian nanti kita sesuaikan dengan bentuk dari shape ya, misalnya begini. Nah, misalnya saya punya sebuah lingkaran ya, lingkaran seperti ini. Kemudian bisa kita kasih warna dulu, misalkan. Nah, merah misalkan warnanya. Nah, kemudian di sini saya ingin nanti di dalam lingkaran ini ada gambar foto misalkan gitu ya. Jadi sesuai dengan bentuk dari uh, lingkaran ini. Nah, saya ambil sebuah gambar dulu di sini. Langsung drag and drop saja gambarnya ya, seperti ini. Jadi kita ambil dari folder, tidak bisa open, bisa langsung. Nah, misalnya gambarnya ini kita punya gambar. Kemudian gambar ini kita sesuaikan agar sama dengan bentuk lingkaran yang kita punya, berada di dalam lingkaran yang kita punya. Nah, biasanya ini untuk foto profil ya. Nah, seperti ini kira-kira. Kemudian kita lingkaran kita letakkan di karena ini di belakangnya tadi, di belakang gambar ya, nggak apa-apa. Nah, kemudian gambar ini kemudian kita blok seperti ini, ya kita blok dua-duanya. Kemudian kita klik kanan. Nah, di sini ada fungsi mask with shape. Nah, jadi dia akan memberikan masking kepada foto ini sesuai dengan bentuk shape-nya tadi. Kita klik. Nah, sekarang gambarnya sudah berada di dalam lingkaran. Nah, kalau gambarnya terlalu besar, berarti kita klik dua kali. Nah, ini kan kelihatan gambarnya. Gambarnya yang kita klik, yang kita perkecil. Nah, seperti ini. Ya. Nah, kemudian kita klik lagi keluar.
Kalau kita klik sekali, kita akan menggesernya, tapi kalau ingin mengedit gambarnya, kita klik 2 kali. Nah, kemudian kita select kotak gambarnya. Nah, ini yang kemudian kita seleksi, posisikan sesuai dengan. Nah, ini juga bisa kelihatan posisinya sudah tengah. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, ini bisa kita jadikan foto profil. Nah, berikut kita akan coba menambahkan teks pada gambar yang sudah tersedia. Jadi untuk keterangan informasinya, misalkan ya kita tambahkan teks di sini, kita pergunakan text tool ya, T. Kemudian kita langsung ketikkan ya di sini. Nah, ini kelihatan kalau kita ada garis berarti ini batasnya adalah batas gambarnya. Nah, kemudian kita klik di situ. Kemudian kita tulis. Nah, misalnya ini ya. Nah, kalau kemudian tulisannya masih terlihat terlalu kecil, kita bisa atur ya, apakah nanti jenis fontnya, warnanya, ukurannya, itu bisa kita lihat di bagian sebelah kanan ya. Di sini ada teks, kemudian di sini ada jenis fontnya, dan kemudian ini ada ukurannya. Kalau terlalu kecil tadi kita perbesar. Bisa diketik nilainya, bisa juga dengan seperti tadi, seperti biasa di scroll ditarik ke atas seperti menggeser scroll bar ya. Nah, kemudian nanti warnanya kita lihat di bagian appearance, itu ada fill ya. Kita ganti misalkan jadi hitam misalkan. Nah, ini nanti sesuaikan saja. Nah, kemudian di bawah teks judul tadi atau nama ini tadi, kemudian kita bisa tambahkan teks lagi. Nah, nanti tinggal pilih teks lagi, tinggal diketikkan. Nah, di sini kita pakai yang sudah ada saja. Saya copy ya. Nah, langsung diterapkan di sini, klik kanan ya. Langsung klik kanan, langsung paste. Nah, seperti ini. Nah, karena di sini kita lihat tulisannya kecil masih bisa kita perbesar, dilebarkan misalkan seperti ini. Nah, kemudian kita ukurannya kita juga bisa perbesar. Nah, misalnya di sini kita perbesar dengan cara kembali ke teks tadi settingannya, dinaikkan seperti ini. Nah, sesuaikan saja dengan apa namanya tingkat keterbacaannya. Ya, karena dia konten atau isi, berarti dia harus lebih kecil dari judul. Kemudian kita klik select tadi, kita geser. Nah, misalnya seperti ini, kita kelihatan bahwa jaraknya pun kita bisa melihat antara teks judul dengan kontennya ya, bisa kita atur seperti ini. Nah, kemudian untuk memvariasikannya, bisa kita tambahkan frame ya, dengan membuat rectangle seperti ini. Nah, kita pilih gambar seperti ini. Oke, kemudian kita kasih warna dulu. Nah, seperti ini misalkan. Nah, agar dia terlihat, ini kita klik kanan. Di sini kita pindahkan dia ke bawah, align, send to back. Nah, dia berada di bawahnya teks sekarang. Oke, ini kita atur lagi. Nah, kita sudah punya sebuah gambar dengan keterangan dari gambar tersebut, dengan di sebelahnya ada tulisannya. Nah, kalau kita ingin membuat lebih dari satu, misalkan lebih dari satu, di sini ada fotonya, mungkin nanti bikin berbeda. Formatnya bisa kita duplikat dengan cara seperti di awal. Kita bisa menggunakan repeat grid. Jadi kita select dulu yang mau di repeat, misalnya semuanya seperti ini, dan kita repeat grid, dan kita tarik ke bawah. Nah, kita punya dua buah foto dengan keterangan. Nah, tinggal diganti fotonya saja nanti, ya. Setelah selesai, kemudian kita ungroup gridnya. Nah, kalau sudah di ungroup, kita bisa memisahkan gambar utama dengan gambar yang kedua. Oke, seperti itu. Nah, ini cara membuat teks, dan kemudian juga kita membuat dengan repeat grid.